Sidang kasus dugaan penipuan dengan terdakwa Direktur Utama PT Mayang Mangurai Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Sengeti, dan dalam sidang lanjutan ini terdakwa dan kuasa hukumnya membacakan nota pembelaan atau pledoi. Direktur Utama PT Mayang Mangurai Jambi Arwin Parulian Saragi kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi pada Kamis sore 23 Januari 2025 dalam agenda pembacaan pledoi. Nota pembelaan tertulis itu dibacakan langsung oleh kuasa hukum terdakwa Abdul Salam dan Sabarman Saragi. Selain itu, dalam sidang ini, terdakwa juga turut membacakan nota pembelaan pribadinya yang ia susun sendiri di tahanan lapas kelas 2A Jambi. Nota pembelaan tersebut dibacakan di hadapan majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan penipuan bisnis jual beli kelapa sawit ini. Di sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi menuntut terdakwa dengan hukuman 5 bulan penjara. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa Abdul Salam mengatakan dalam perkara ini tidak terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kesimpulan nota pembelaannya dibacakan, kuasa hukum terdakwa menyebut bahwa kasus yang tengah menjerat Arwin Parulian Saragi ini didominasi oleh peristiwa perdata. Mengamati dan mencermati fakta yang selama persidangan berlangsung, kita menemukan bahwa dominasi peristiwa ini adalah dominasi peristiwa perdata, ya. Kontrak perjanjian jual beli, kesepakatan jual beli, kemudian ada rumusan kesepakatan memang tidak tertulis, tetapi dalam kaidah hukum perdata yang namanya perjanjian itu bisa secara lisan dilakukan. Intinya adalah di dalam peristiwa ini sepakat antara pelapor atau saksi dengan terdakwa ini, ada kesepakatan jual beli. Yang kedua, di dalam pembelaan kita menguraikan lebih banyak aspek hukum perdata, kaidah-kaidah hukum perdata yang mengatur tentang perjanjian, akibat hukum dari perjanjian yang mengarah kepada kesepakatan, sehingga kami berkesimpulan di dalam perkara ini tidak ada perbuatan pidana. Maka kesimpulan dari pledoi yang kami sampaikan adalah menslah hari memang terbukti perbuatan ada. Benar Arwin selaku terdakwa melakukan perbuatan, namun perbuatan ini tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, melainkan perbuatan-perbuatan yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata. Makanya di ujung yang disampaikan oleh abang saya tadi, di ujung pledoi kami di petitumnya kita minta onslah. Kalau onslah itu artinya memang terbukti perbuatannya tapi bukan perbuatan pidana Dan tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman karena di dalam asas hukum pidana itu tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Karena perbuatan perdata kan tidak ada salah. Ya, kalau pidana itu unsur kesengajaan itu harus ada kesalahan. Kalau bahasa Belandanya itu niet straf zonder schuld. Jadi tiada hukuman tanpa kesalahan. Kami melihat tidak ada kesalahan. Orang jual beli kan bukan bersalah dia, paling buat prestasi. Kira-kira itu yang menjadi intisari dari nota pembelaan kita pada hari ini. Tapi ada yang menarik tadi kayaknya Pak, dari pledoi tadi yang saya dengar, bahwa Bapak bilang kasus ini seperti dipaksakan. Ada tangan-tangan orang-orang tertentu menggerakkan alat negara sehingga sampai RJ-nya pun itu batal. Sementara Bapak singgung soal RJ Sekda Batanghari yang diistimewakan. Nah, itu gimana Pak? RJ ini sesungguhnya adalah upaya yang dibentuk oleh pembuat kebijakan agar perkara-perkara pidana ini kalau bisa diselesaikan di tingkat musyawarah. Kalau di kepolisian ya di polisi, kalau di kejaksaan pada tingkat penuntutan dihentikan. Kalau di pengadilan pun ada permanya mengatur mengenai RJ ini. Kita lihat saja perkara kita ini apakah jatuh ke RJ nanti putusannya atau gimana. Kita sih sangat berharap ke situ. Artinya apa? Kalau ada tadi pihak lain indikasi. Indikasi ini kan artinya kita masih mengira-ngira, menduga-duga karena kita belum punya bukti. Tetapi kalau dari fenomena atau indikasi yang ada, kita bandingkan dengan RJ yang dilakukan oleh pejabat Sekda, nilainya jauh lebih besar pejabat Sekda. Ada pidananya lagi ya, Pak? ada pidananya. Ini nilainya separuh dari. Cuma memang perlu itikat baik yang begini. Perlu ada goodwill dari seluruh elemen
pemangku kepentingan di bidang hukum, ini bisa diselesaikan. Konon katanya saya dapat kabar ditolaknya RJ ini ada indikasi dia masih punya tunggakan, ada perkara lain. Oh, perkara lain. Ya. Perkara lain indikasinya adalah ada laporan. Setelah kami cermati berdasarkan bukti, ini kita berbicara bukti. Itu tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Oh. Tetapi ada kaitannya dengan perusahaan memang betul. Oh, direktur yang lama. Tetapi memang pemangku direksi itu bukan dia. Iya. Secara keperdataan tanggung jawabnya ya perusahaan. Tetapi secara pidana nggak bisa diwariskan kepada. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 4 Februari 2025 mendatang dengan agenda replik atau pembacaan jawaban jaksa penuntut umum terhadap pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Dalam perkara ini, Arwin Parulian Saragih sebelumnya telah berdamai dengan pelapor Alvia. Hal itu diperkuat dengan adanya surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sayangnya, meski telah berdamai dan melunasi utang piutang pembelian TBS kelapa sawit kepada pelapor Alvia sebesar Rp284 juta, namun Arwin Parulian Saragih tetap harus diadili di persidangan. Dari Muara Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.